Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat literasi. Kita bertemu kembali di channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili. Channel ini khusus menyediakan informasi soal dunia buku, dunia literasi, dan juga berkaitan dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili ini. Jadi bagi teman-teman yang baru sampai di channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru terkait dunia buku, dunia literasi, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan buku yang sedang dan akan saya review di channel akun YouTube Muhammad Sofa Asazili ini. Terima kasih bila sudah mensubscribe. Selanjutnya, di kesempatan pada sore hari ini saya akan mereview sebuah buku karya dari Buya Hamka, salah seorang ulama besar Indonesia dari Minangkabau. Judul bukunya 4 Bulan di Amerika. Buku ini terbitan dari Gema Insani Press dan ia terbit di tahun 2018 dengan sebanyak 302 halaman ya. Banyak halamannya, 302 halaman. Saya akan mereview buku ini. Yang pertama yang akan saya review adalah dilihat dari cover isi buku ini. Sebenarnya buku ini sudah terbit lama ya, terbitan pertama sudah lama karena ditulis oleh Buya Hamka di tahun 1952 setelah beliau melakukan perjalanan dari Amerika. Beliau melakukan perjalanan di Amerika tahun 1952, jadi sepulang dari sana banyak permintaan kepada Buya Hamka untuk menuliskan pengalaman perjalanan beliau selama di Amerika tersebut agar bisa dinikmati dan bisa dibaca oleh para pembaca di tanah air. Makanya buku ini ditulis oleh Buya Hamka sebagai sebuah pengalaman yang bisa kita nikmati setelah Buya Hamka meninggalkan kita semua. Yang akan saya review di kesempatan pertama pada sore hari ini adalah terkait dengan cover bukunya. Nah, cover bukunya seperti ini ya. Kita lihat cover bukunya seperti ini. Ada salah seorang laki-laki yang sedang menarik sebuah koper ya di belakangnya, dan di sebuah jalan di Amerika ini, sepertinya ini sebuah jalan di Amerika karena di sini tertulis Beauty on the Broadway, jadi sebuah jalan di Broadway di Amerika sana. Nah, ini covernya, sebuah gambarnya yang seperti ini. Nah, ini cover ini, saya akan mengupas cover ini terlebih dahulu. Kalau dari sisi cover, saya melihat sosok pria yang seperti ini, saya pikir ini bukan menggambarkan Buya Hamka. Karena meskipun Buya Hamka itu seorang ulama dengan pemikiran modern, tapi dengan postur laki-laki yang seperti ini, dia mengurangi citra dari Buya Hamka sendiri. Yang biasanya meskipun dia menggunakan celana, menggunakan jas, beliau tidak pernah meninggalkan kopiah sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, sedangkan di cover ini dia sangat modern sekali, bukan menggambarkan citra dari seorang ulama besar Indonesia yakni Buya Hamka. Ini terkait dengan cover. Ya, terkait isi dalam dari buku ini ya. Ini saya akan jelaskan bahwa buku ini akan saya review menjadi beberapa bagian ya, beberapa bagian video. Yang pertama yang sedang kita lakukan saat ini yakni mereview cover dan juga beberapa bab pertama yang ada di dalam buku ini, yakni soal perjalanan Buya Hamka ke Amerika. Ada sekitar 2 bab yang akan saya bahas di sini ya, sedikit saja kok, hanya beberapa bagian yang akan saya jelaskan, yakni soal perjalanan Buya Hamka ke Amerika. Jadi perjalanan Buya Hamka ke Amerika ini dilakukan di tahun 1952. 2 tahun sebelumnya beliau melakukan perjalanan ke tanah Arab dan menikmati di sana bagaimana kekayaan ruhani di Timur Tengah dan juga di negara-negara Arab. Sedangkan di Eropa, tepatnya di Amerika, saat perjalanan ini dilakukan, Buya Hamka menginginkan adanya kekayaan nalar atau kekayaan rasio yang menjadi ciri khas dari orang-orang Eropa. Jika sebelumnya, di 2 tahun sebelumnya Buya Hamka melakukan perjalanan ke Timur Tengah, dia ingin membangkitkan kekayaan ruhani dan spiritual yang ia miliki. Sedangkan perjalanan ke Eropa, dia ingin membangkitkan semangat nalar dan rasionalitas
yang ingin ia tingkatkan. Makanya beliau melakukan perjalanan ke Amerika dikarenakan ada permohonan dari negara Amerika untuk bisa bagi Buya Hamka berkunjung ke Amerika. Di bab-bab pertama pada buku ini, Buya Hamka melakukan perjalanan ke Amerika dan mengunjungi beberapa tempat yang ada di sana, yang itu menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi negara Amerika. Yang pertama yang dikunjungi oleh Buya Hamka itu adalah gedung Empire State. Nah, gedung Empire State ini tingginya 1250 kaki, lebih tinggi daripada piramida yang ada di Mesir ataupun Menara Eiffel yang ada di Paris, Prancis. Sangat menarik ketika Buya Hamka memaparkan terkait pembangunan dari gedung Empire State ini. Buya Hamka mengatakan bahwa ada sekitar 103 tingkat dari 103 lantai ya dari gedung Empire State di Amerika ini. Dan dari 103 lantai itu ada 65 lift, dan orang-orang yang tinggal di sana di tahun 1952 itu ada sekitar 100.000 lebih orang yang tinggal di rumah itu. Dan gedung Empire State ini bukan menjadi gedung pemerintahan ya, tapi menjadi semacam kayak apartemen lah di Indonesia ini. Jadi ada orang yang tinggal di sana sekitar 100.000 orang dengan 103 tingkat, dan menjadi gedung tertinggi yang mengalahkan tinggi dari piramida dan juga tingginya Menara Eiffel yang ada di Paris, Prancis. Pembangunan yang dilakukan untuk membangun gedung Empire State ini sangat cepat, berbeda dengan pembangunan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir di masa lampau yang membutuhkan untuk membangun piramida selama 20 tahun. Pembangunan satu piramida membutuhkan waktu 20 tahun, sedangkan untuk membangun gedung Empire State ini orang-orang Amerika hanya membutuhkan waktu selama 1 tahun lamanya. Gedung Empire State ini menurut Buya Hamka dibangun di tahun 1930 dan selesai pada tahun 1931. Sebuah rentang waktu yang cukup singkat membangun sebuah gedung yang begitu tinggi dengan tingkat ketinggian 103 lantai, sebuah bangunan yang sangat tinggi ya. Nah, pekerja yang dibutuhkan dalam membangun gedung Empire State ini menurut Buya Hamka itu selama sehari itu bisa membutuhkan jumlah pekerja sebanyak 2.500 orang, atau bahkan bisa sampai 4.000 orang selama 1 hari saat pembangunan proses gedung Empire State yang ada di Amerika. Kemudian Buya Hamka tidak hanya mengunjungi gedung Empire State, tetapi juga ia mengunjungi America Museum of Natural History. Nah, museum ini dibangun untuk mengenang jasa dari Presiden Amerika yakni Theodore Roosevelt. Jadi museum ini dibangun untuk mengenang jasa dari Presiden Amerika Theodore Roosevelt. Di dalam museum ini ada beberapa binatang dan hewan yang diberi balsam, diawetkan istilahnya. Nah, di sana dijadikan sebagai sebuah laboratorium penelitian oleh orang-orang Amerika. Nah, Buya Hamka itu sangat mengagumi orang-orang Amerika karena mereka selalu mengajak anak-anaknya ketika liburan itu mengunjungi museum, mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang mereka miliki. Nah, di sana menanamkan citra kepada anak dan generasi muda Amerika bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang besar dengan adanya museum-museum itu. Dan beberapa jalan yang ada di Amerika juga diberikan nama para pendiri bangsa mereka dan juga orang-orang yang berjasa terhadap bangsa Amerika. Itu yang kedua, ketika Buya Hamka mengunjungi Amerika, selain gedung Empire State juga beliau mengunjungi American Museum of Natural History, dan juga beliau mengunjungi gedung Dewan Keamanan PBB ya. Beliau juga datang ke gedung itu, beliau menyaksikan bagaimana megahnya gedung Dewan Keamanan PBB di waktu tahun 1952 ya, atau tahun 1950-an ketika Buya Hamka usai menulis buku ini. Dan beliau juga mengunjungi beberapa universitas yang ada di Amerika, universitas-universitas ternama seperti Universitas Columbia, Universitas Michigan, dan juga Cornell University yang ada di Amerika, dan juga Universitas of Princeton. Nah,
Universitas-universitas ini dikunjungi oleh Buya Hamka. Tidak hanya mengunjungi kampusnya, beliau juga datang ke perpustakaan-perpustakaan di kampus-kampus ternama yang ada di Amerika. Sepertinya Buya Hamka menginginkan bahwa kunjungan-kunjungan yang harus dilakukan oleh orang-orang Indonesia ketika hendak berwisata ke luar negeri itu seharusnya mengunjungi beberapa museum, beberapa perpustakaan dari bangsa yang sedang dikunjungi itu. Tujuannya adalah agar para wisatawan yang Indonesia yang datang ke luar negeri itu bisa membawa oleh-oleh pengetahuan yang nantinya bisa dibagi kepada warga negara Indonesia sendiri. Nah, Buya Hamka itu melakukan hal yang seperti itu. Buya Hamka mengunjungi universitas-universitas ternama, terutama di Universitas Columbia ya. Di sana perpustakaannya adalah perpustakaan yang paling besar. Meskipun bukan yang paling besar di dunia, tapi Buya Hamka datang ke sana, ke perpustakaan tersebut, dan di sana dia melihat rak buku di perpustakaan tersebut yang khusus membahas soal Indonesia. Jadi di Universitas Columbia itu ada rak buku yang menyediakan buku-buku yang membahas soal Indonesia. Indonesia sudah menjadi bahan penelitian Amerika di tahun 1952. Dan di sana Buya Hamka menemukan buku yang ditulis oleh Buya Hamka sendiri, yakni tasawuf modern dan buku-buku Buya Hamka lainnya, itu ditemukan ada di koleksi rak perpustakaan buku Universitas Columbia di bagian Indonesia. Jadi Amerika sudah melakukan penelitian tentang Indonesia melalui buku-buku yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali diketahui oleh penggiat literasi di seluruh tanah air, bahwa mereka, negara-negara luar itu sudah melakukan penelitian terhadap Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 1950-an saja buku Buya Hamka sudah ada di sana. Selain itu, selain di Universitas Columbia, Buya Hamka juga mengunjungi beberapa universitas ternama seperti Universitas Cornell University ya, yang saat ini menjadi jujukan dari beberapa kalangan pelajar Indonesia yang hendak datang ke Amerika. Dan juga ada kampus yang khusus ya, Universitas of Princeton, itu kampus yang khusus mengkaji soal kebudayaan, tradisi Islam. Khusus ada memang di Universitas Princeton itu ini universitas ternama di Amerika yang memang fokusnya melakukan kajian terhadap kebudayaan Islam. Ini yang dibahas oleh Buya Hamka, perjalanan Buya Hamka selama di Amerika. Ia mengunjungi beberapa museum, tempat-tempat bersejarah, dan tempat-tempat yang memang memberikan inspirasi bagi warga Amerika bahwa mereka ini adalah bangsa yang besar. Itu sementara dari saya, buku yang berjudul 4 Bulan di Amerika, karya Buya Hamka. Review selanjutnya silahkan ditunggu bagi teman-teman penggiat literasi. Jangan bosan-bosan untuk menunggu channel akun YouTube Muhammad Sofa Asyadzili ini, karena akan selalu ada hal-hal baru yang bisa dinikmati oleh teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.